Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Form dalam rangka membuat sebuah soal yang nantinya akan kita sebarkan ke santri-santri yang ada di luar sekolah kita. Baiklah, kita langsung saja. Ada beberapa hal yang mungkin akan jadi pembahasan, diantaranya adalah pertama adalah bagaimana cara login ke Google Form, yang kedua bagaimana cara membuatnya di Google Form, dan yang ketiga bagaimana cara menyimpannya, terus yang keempat bagaimana cara melakukan share linknya ke siswa, terus yang terakhir adalah bagaimana cara melihat hasilnya. Baik, kami akan kupas singkat mungkin. Pertama-tama kita perlu terlebih dahulu login ke Google Form. Google Form tersebut adalah sebuah fitur dari Google itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita sudah punya akun Gmail, maka secara otomatis kita sudah punya hak atau sudah punya akses untuk bisa mengakses Google Form. Nah, pertama-tama bagaimana kalau misalkan kita masih dalam tidak punya Gmail? Nah, itu langkah pertama ya harus buat email terlebih dahulu ya. Kita harus buat email terlebih dahulu. Kalau misalkan emailnya tidak ada, baru kita login. Loginnya di mana? Kalau misalkan kita pengen loginnya Google Form, saya sarankan kita login di email terlebih dahulu. Login email.com ya, email.com. Nah, kalau misalkan sudah Gmailnya pernah login di browser Bapak Ibu sekalian, maka dan belum di logout ya, maka secara otomatis dia masih posisi login seperti ini. Atau kalau tidak kita buka Gmailnya langsung buka Google, maka di depan sudah ada tampilan akun ya, tampilan akun kita sudah tampil di sana, maka itu menandakan bahwa kita sudah dalam posisi login Gmail atau login akun Google. Baik, selanjutnya bagaimana cara membukanya? Cara membukanya kalau sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih di salah satu button yang ada di sini, titik-titik ini, 9 titik atau button app. Kita klik di sini button app Google-nya, selanjutnya tarik ke bawah. Maka di sini akan ada Google Form atau Form. Atau kalau memang bahasanya nanti sudah disetting bahasa Indonesia, biasanya di sini tulisannya formulir gitu ya. Karena memang Google Form itu adalah Google formulir ya aslinya. Baik, kalau misalkan tidak tampil di sini, maka silahkan cari di More Google. Ya, cari di More Google, maka nanti akan tampil tampilan jendela besar seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal cari aja mana Google Form-nya ya. Carinya ke bawah, ini dia. Terus ya, kita cari dokumen. Nah, dia. Ada Google Form di sini. Tapi kalau misalkan Google Form tersebut sudah pernah digunakan oleh akun tersebut di browser yang ada di sini, maka secara otomatis dia tampilnya seperti tadi. Klik di sini, secara otomatis dia sudah tampil di bawah sini. Oke, sekarang kita klik, kita buka kayak apa tampilan Google Form tersebut. Yang ini saya close. Nah, baiklah, ini adalah tampilan awal di mana ketika kita membuka sebuah Google Form ya, fitur Google Form. Langkah yang pertama, kalau ini sudah pernah buat ya, jadi ini sudah banyak, sudah pernah buat. Kalau misalkan belum pernah buat sama sekali, maka tampilannya nanti akan kosong. Hanya ada menu blank saja. Sekarang kita langsung buat aja, kita ke blank. Jadi langkahnya seperti tadi, kita buka app, cari login dulu ya, buka app-nya, app Google-nya, buka Google Form, maka nanti akan tampil form yang seperti ini. Setelah sampai sini kita langsung ke blank. Nah, sampainya di sini kita sudah siap membuat nih. Simpel sekali kan ya, kita sudah siap membuat soal-soal yang akan kita ajukan ke anak-anak. Nah, sebelum kita membuatnya, saya akan jelaskan sedikit dulu. Yang pertama adalah title form. Title form itu adalah judul soal ini akan dikasih judul apa. Misalkan ujian untuk kelas berapa dan seterusnya. Nah,
Untitled form yang ada di sini, title form yang ada di sini adalah hampir sama ya dengan yang di atas, boleh sama boleh beda. Contohnya misalkan untuk yang di sini saya kasih nama misalkan ujian harian 1 ya, atau ulangan harian 1, deskripsinya misalkan itu kelas 10 KJ. Nah, yang atas gimana caranya? Ya boleh dinamai terserah sih. Kalau yang di sini misalkan soal ujian 1 kan ya. Soal ujian 1. Boleh namanya sama atau boleh beda. Baik, selanjutnya di sini tab yang di bawah tersedia ini adalah tab untuk membuat sebuah soal. Tab untuk membuat soal. Cuma kalau saya pribadi lebih seringnya itu karena di Google Form ini kelemahannya sebenarnya nanti ketika siswa mengisi, maka yang tertera itu pengirimnya adalah hanya nama email, padahal nama email itu kan belum tentu sama dengan pemiliknya. Sehingga kalau saya sarankan, kalau kami anjurkan mungkin untuk question yang pertama ini kita pilih yang short answer saja, lalu yang kita tanyakan ke anak-anak adalah sebutkan nama, kelas, dan jurusan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti anak-anak menyebutkan namanya siapa, dari kelas mana, dan jurusannya apa. Sekaligus jawaban tersebut akan menjadi absen ya, akan menjadi absen. Nanti di Excelnya atau di hasilnya nanti akan tertera namanya siapa, jawab apa, skornya berapa. Nah, jadi seperti itu. Ingat di sini harus short answer, jadi biar dia bisa menulis namanya siapa dan kelasnya berapa. Baik, terus berikutnya kita perhatikan pada bagian ini, required. Required itu adalah wajib diisi. Hingga anak ketika nggak mengisi namanya, meskipun sudah selesai semua, maka tidak akan bisa dikirim. Nah, itu akan akan mempermudah gurunya nanti. Jadi namanya mereka pasti tidak akan ketinggalan ya, pasti akan diisi. Jadi kita harus required biar diisi. Selanjutnya ini cukup begini saja karena ini akan menjadi tampilan yang paling awal nanti yang akan tampil sebelum mengerjakan soal. Terus berikutnya kita add question, kita tambah pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan yang di bawah ini adalah pertanyaan yang soal yang kita sudah siapkan. Contoh, misalkan saya akan buat 2 soal saja, multiple choice ya, jadi pilihan ganda. Nanti misalkan saya akan membuat soal tentang alat jaringan yang sebagai media tanpa layanan adalah yang pertama. Ini akan menjadi pilihan yang pertama. Misalkan saya tuliskan hub. Pilihan yang kedua nanti tinggal di sini aja, add option ini tinggal diklik, maka dia akan langsung memberikan opsi baru, access point misalkan. Atau kalau tidak mau klik langsung di enter aja bisa, enter access point, terus juga switch load misalkan. Terus yang berikutnya adalah microtik ya. Nah, kita empat aja masalahnya. Nah, di sini karena ini sebuah jawaban atau sebuah multiple choice, jadi tidak perlu kita required ya, atau kalau misalkan kita mau required pun tidak masalah. Jadi harus tuntutannya semua siswa harus bisa menjawab gitu ya. Jadi kalau nggak jawab dia nggak bisa ngirim. Kalau misalkan tidak di required ya tidak masalah, berarti kalau ini nggak dijawab maka siswa masih bisa ngirim, asalkan yang di required lainnya yang di atas, yang ini kan statusnya di required ya tadi ya, yang penting ininya terisi. Tapi kalau misalkan di semuanya di required ya berarti semuanya harus diisi. Di sini opsinya tidak saya required. Nah, selanjutnya kalau soalnya sudah jadi, kita tinggal memberikan kunci jawaban ya. Kunci jawabannya
apakah A, B, C, dan yang lain, atau poin mana yang menjadi kunci jawaban. Gimana cara mengaktifkannya agar supaya kita bisa memberikan kunci jawaban, yaitu adanya di setting, sini setting. Nah, nanti di setting kalau kita akan ini akan disuguhi 3 menu. Yang pertama adalah general, yang kedua adalah presentation, yang ketiga adalah quiz ya. Nah, sekarang kita fokusnya sama quiz saja. Di quiz yang pertama yang harus kita ubah settingannya adalah make this quiz. Jadi jadikan soal ini sebuah quiz ya. Kita klik aktifkan. Nah, setelah diaktifkan, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami bareng-bareng. Yang pertama adalah release grid. Release grid itu adalah immediately after each submission, kita akan merilis nilainya setelah sesaat siswa mengirim. Jadi saat siswa mengirim. Jadi kalau misalkan klik kirim, maka secara otomatis nilainya sudah akan keluar. Kalau yang di bawah letter after manual review, jadi dia masih menunggu sampai direview manual atau dilihat manual dulu oleh gurunya. Jadi maka nilainya baru keluar. Nah, kalau saya selalu menggunakan yang ini aja, immediately. Kenapa? Karena ya nggak mungkin lah kita cek satu-satu ya. Biar kita langsung lihat hasilnya aja lah. Terus berikutnya responden can see. Responden bisa melihat apa saja atau siswa bisa melihat apa saja. Contoh yang pertama adalah mission question. Mission question itu adalah sebuah, misalnya kita punya 10 pertanyaan, ternyata ada satu pertanyaan nomor 8 misalkan tidak terjawab, maka nanti siswa akan bisa melihat di akhir ya. Siswa akan bisa melihat di akhir. Oh, ternyata nomor 8 ya, padahal enggak padahal udah benar semua kok nggak 100. Ternyata ada yang miss, oh nomor 7 enggak. Itu fungsinya kalau di Cawang yang pertama. Kalau yang ini adalah korek answer. Korek answer itu adalah ketika kita sudah bisa selesai mengerjakan, terus apa namanya, sudah muncul poin, diklik poinnya, maka dia akan menginformasikan ke siswa bahwa ini salah, yang benar adalah ini gitu ya. Jadi centangnya nanti akan menunjukkan mana yang salah, mana yang benar. Jadi kalau yang ini tidak boleh kita centang ya, atau disarankan untuk tidak dicentang karena dikhawatirkan kalau ujian tersebut urgent, ada temannya yang selesai mengerjakan, sudah dilihat mana yang benar malah diinfokan ke yang lain gitu ya. Jadi uncorrect aja, atau ya terserah pilihnya sih. Terus berikutnya adalah point value. Point value itu adalah poinnya dimunculkan. Jadi kalau misalkan dari 10 soal poinnya adalah 100, kalau misalkan benar 8 maka nanti 80. Nah, 80 itu akan muncul ketika apa namanya, soalnya sudah selesai dibuat. Kalau saya sih nggak penting ya, biar kita bisa merubah nilai yang kita mau ya. Misalkan anaknya rajin ternyata nilainya 8, nah kita kan bisa menambahkan nilai keseharian. Jadi nggak perlu kita tampilkan. Oke, mungkin ini saja di pengaturan sini. Setelah itu jangan lupa disimpan. Di pojok sini ada tulisan save ya, atau menu save. Button save-nya diklik, simpan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembuatan soalnya. Nah, kalau tadi belum ada di sini, belum ada answer, ya, belum ada answer, maka sekarang sudah ada answer key. Jadi tinggal kita klik answer key-nya, lalu kita mana jawaban yang benar. Karena jawaban yang benar adalah hub, maka kita centang hub, lalu kita kasih poin. Mau dikasih poin berapa soal ini? Misalkan kita punya soalnya 10 ya. Satu agar nilainya 100 atau bulat, nanti ya 10 aja poinnya. Nah, kalau ini saya akan hanya buat 2, jadi saya akan kasih nilai 50. Atau tidak sama pun tidak masalah ya. 50, selanjutnya dan. Sorry. Terus dan. Oke, satu soal sudah selesai. Sekarang kita tambah soal yang lain. Oke, ini soal kedua. Soal kedua misalkan aplikasi yang dapat skema jaringan virtual adalah Adobe, terus Corel misalkan, terus itu baik. Nah,
Untuk memunculkan keyword tadi itu sudah hanya cukup satu kali klik setting ya, jadi soal-soal berikutnya sudah bisa langsung dikasih answer key atau kunci jawaban. Ini yang benar adalah siswa paket tracer, saya kasih 50. Sekarang dan sekarang kita sudah buat 2 soal dan 1 identitas. Selanjutnya anggap saja sudah selesai ini. Total poinnya adalah 100. Selanjutnya kita akan lakukan sharing ke anak-anak. Jadi tadi sudah mau login sudah, sekarang sudah buat soal sudah, dan selanjutnya kita akan lakukan share. Sebenarnya fitur-fitur yang lain bisa dipelajari ya, bahkan dengan mudah sekali. Di sini kita juga bisa add email. Jadi kalau misalkan kita mau membuat soal ada gambarnya juga bisa, mau soal yang ada link videonya pun juga bisa ya. Tinggal kita kembangkan aja. Sekarang kita belajarnya yang simple dulu. Oke, selanjutnya kita tinggal lakukan share. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu, sebenarnya Google Form itu tidak bisa kita pelajari Google Form-nya saja ya. Kita harus mengenal email. Yang pertama email, yang kedua adalah Google Form itu sendiri, yang ketiga namanya Google Drive atau Drive. Kenapa harus 3 dan bagaimana cara memanfaatkannya, apa yang harus dilakukan, sebenarnya cuma satu kuncinya. Ketika kita login email, maka semua fasilitas tadi itu sudah kita dapatkan. Jadi kita punya satu akun Gmail, maka secara otomatis kita sudah punya tiga-tiganya. Bahkan lebih ya, bahkan sampai ke akun YouTube pun kita sudah punya sebenarnya. Cuma jarang kita manfaatkan. Baiklah, sekarang ini sudah tersimpan, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita close aja nggak masalah nih. Kita close. Dan bagaimana cara kita biar yakin dulu ya, biar yakin ini tersimpannya di mana? Kita klik aja di sini. Kita klik icon folder ini. Nah, maka sekarang dia My Drive. Ya, ada di My Drive. Terus mau ditaruh di mana di My Drive kita? Ini kalau tidak kita apa-apakan langsung di close, maka dia akan ada di luar. Soal ujian 1. Nah, sekarang saya akan coba taruhnya itu di drive saya di kumpulan soal kelas 10. Kita klik move ke sini, maka secara otomatis dia sudah ada di kumpulan soal kelas 10. Nah, kita cek lagi, ini dia soal kelas 10, soal ujian 1. Soal ujian 1. Kita close. Terus selanjutnya kita close saja nih dah. Kita buka tab baru, kita close yang ini. Sekarang kita sudah nggak buka ini lagi, tidak buka Google Form lagi. Selanjutnya kita buka Google Drive-nya. Biar kita tahu di mana tempatnya soal yang sudah kita buat tadi. Ini dia Google Drive. Google Drive. Kita klik di Google Drive, ingat ya di akun yang sama. Jadi kalau misalkan saya buat di akun di sini, di akunnya saya yang tip and streak atau DD7133199 dan saya log out ya, lalu saya ganti ke tata usaha misalkan atau ke Didik Bex, maka Google Drive-nya sudah beda. Jadi karena tadi saya membuatnya di akun tip and streak, maka ingat buka Google Drive-nya juga di tip and tricks-nya di akun yang sama. Ini dia di Google Drive. Oke, sekarang kita tinggal cari foldernya tadi, yaitu kelas 10. Ini dia kelas 10. Kita tinggal double klik. Nah, maka ini dia sudah ada soal ujian 1. Gimana cara ngasihnya ke anak-anak? Cara ngasihnya ke anak-anak tinggal kita klik satu kali, nanti akan muncul tampilan di atas. Tinggal kita get link, atau bisa kita klik kanan. Di sini ada get link. Ya, bisa klik kanan langsung get link, atau bisa klik saja lalu pilih di sini get link, sama ya. Oke, sekarang kita sudah ada get linknya, lalu kita copy aja get link yang ada di sini, yang ini ya, kita copy link, lalu kita share ke grup WA yang sudah ada. Kalau misalkan ada WA Facebook ya. Nah, sekarang asumsinya link tadi sudah saya copy, lalu saya akan buka, saya akan lihat tampilannya dan saya akan kerjakan di
di tampilannya siswa ya. Saya kan kerjakan di tampilannya siswa. Saya kan pakai browser lain, karena kalau pakai browser ini nanti loginnya sebagai editor nanti ya. Kita klik di browser ini, anggap saja ini adalah tampilan HP siswa ya. Lalu kita panggil, kita enter. Oke. Nah, ini tampilan yang akan tampil di siswa nantinya. Tampilan yang akan tampil di siswa. Berikutnya, pertama ini ya, sebutkan nama dan kelas jurusan ya. Kita klik. Atau saya akan coba, karena kan tadi kita setting ini wajib diisi ya. Sekarang misalkan saya nggak perlu ngisi lah. Coba-coba dulu biar gurunya nggak tahu kalau saya nyoba-nyoba misalkan ya. Ini misalkan alat jaringan yang bersih, jawabannya adalah hard misalkan ya. Terus yang berikutnya adalah Corel misalkan ya. Padahal jawabannya yang Cisco paket tracer ya. Lalu saya akan kirim nih. Maka secara otomatis Google-nya akan memperingati kita bahwa namanya harus diisi, atau pertanyaan nomor 1 ini wajib untuk diisi. Jadi kita isi ya, misalkan kelas 10 IPG, oke, not now. Oke, sudah lihat. Sekarang kita coba akan melihat tampilannya di kita atau nilainya berapa di gurunya, yaitu kita buka lagi di sini di Google Form, atau ini biar kita nggak terkesan ramai kita close saja. Nah, sekarang kita lihat lagi di Google yang kita di Google Drive-nya. Nah, gimana cara ngelihat nilainya? Saya ulangi lagi. Cara ngelihat nilai itu kita langsung saja ke Google Drive yang tempatnya kita simpan tadi. Ini dia soal uji 1, double klik. Nah, kita lihatnya itu kalau tadi kita buat to the question, kalau mau melihat itu klik di responden atau responses ya. Kita klik di responsesnya, klik di sini. Ini sudah ada satu ya, sudah ada satu yang menjawab. Kalau tadi sudah ada yang diisi. Terus apa yang perlu kita lakukan di responses? Di responses ini kita bisa langsung mendownload nilai yang sudah anak-anak lakukan. Misalkan di sekolah nanti bisa langsung di-download. Cuma kalau misalkan belum selesai nih, ternyata dikasih jatah 2 hari, sehari masih kerjakan 5 orang, baru 2 hari kedua misalkan 10 orang misalkan, atau tidak mau di-download, hanya bisa dilihat di sini saja bisa. Kalau hanya mau dilihat di internet atau di Google Form saja, kita bisa klik di sini, klik screenshot. Klik screenshot. Selanjutnya kita ini bisa diganti namanya atau dibiarkan gini juga tidak masalah. Langsung kita klik, maka nanti akan tampil sebuah tampilan Excel online ya. Excel online bawaannya Google. Nah, jadi nanti akan tampil seperti ini. Skornya dikerjakan tanggal 7 14 21 jam sekian. Terus skornya adalah 50. Jawabannya yang jawab adalah namanya ini, kelas ini. Terus jawaban soal pertama adalah ini kan. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan sudah banyak semua pengen kita edit hasilnya gimana, nanti kita bisa klik saja. Klik file, nanti kita bisa langsung download. Ya, download Excel. Download Excel, maka secara otomatis semua nilainya akan muncul nanti ya. Di Excelnya, ini dia Excelnya. Oke, ini dia sudah Excelnya. Ini bisa kita sudah bisa kita edit nilainya, mau diganti atau sesuai dengan nilai ini. Oke, baiklah, itu saja mungkin penjelasan singkat dari saya tentang bagaimana cara membuat memanfaatkan sebuah Google Form, dari bagaimana cara login, cara membuat soal sederhana, terus juga cara melakukan share link, yang terakhir adalah melihat hasil atau melihat skor yang dikerjakan oleh responden kita atau siswa kita. Baiklah, sebenarnya
Google Form ini sudah canggih ya, bahkan kita juga bisa membuat sebuah soal yang terpassword, juga bisa membatasi waktu, bisa dikerjakan pun juga juga bisa ya. Gambar, video juga bisa. Bahkan Google Form ini sekarang sudah bisa menambahkan aplikasi lain atau integrasi dengan editor lain ya, seperti Equal Editor untuk apa namanya, penulisan simbol-simbol itu kayak matematika, kimia dan fisika itu ya, juga bisa di sana. Sudah sangat canggih ya, tinggal kita belajar aja, dan bahkan masih banyak fitur-fitur yang lain nih yang ada di sini, tinggal kita kembangkan. Baik, itu dasarnya dari saya, mungkin cukup dulu sekian sebagai bahan untuk hari besok. Jadi jangan lupa siapkan email masing-masing. Kalau yang sudah ada di laptop mungkin tidak perlu logout, biar besok bisa langsung menggarapnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.